Pesugihan Tuyul. Bayangan kecil di balik kemakmuran. Kisah nyata dari tanah Jawa Timur. Kisah ini diangkat dari pengalaman nyata. Nama tokoh dan beberapa detail telah diubah untuk melindungi privasi. Kabut tipis menyelimuti perkampungan kecil di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur, bagaikan selendang putih yang ditenun dari benang-benang misteri. Di antara deretan rumah sederhana yang berdiri berjajar seperti prajurit yang setia menjaga tradisi leluhur, berdirilah sebuah rumah yang tampak berbeda, bukan karena kemegahannya, melainkan karena aura kelam yang menyelimutinya bagaikan jubah tak kasat mata yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap hal-hal gaib. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan anak kecil terdengar samar-samar dari dalam rumah tersebut. Namun anehnya, tidak ada seorang anak pun yang tinggal di sana. Hanya Pak Wahyudi, seorang pedagang beras berusia 45 tahun, yang tinggal bersama istrinya, Bu Endang, dan putri semata wayang mereka, Kusuma, yang baru menginjak usia 17 tahun. Wahyudi bukanlah nama asing di Pasar Kepanjen, tempatnya berjuang mencari sesuap nasi selama hampir 20 tahun. Wajahnya yang lonjong dengan kumis tipis yang selalu rapi, mata yang teduh namun menyimpan sejuta harapan, dan tubuhnya yang kurus tinggi bagaikan pohon bambu yang melentur namun tidak mudah patah, telah menjadi pemandangan familiar bagi para pedagang dan pembeli di pasar tradisional tersebut. Pak Wahyudi itu orangnya jujur, Bak, kata Bu Sumiati, pedagang sayur yang lapaknya bersebelahan dengan toko beras milik Wahyudi, kepada seorang pembeli baru pada suatu pagi yang cerah di bulan April. Sudah belasan tahun saya kenal beliau, tidak pernah sekalipun curang dalam timbangan. Makanya rejeki beliau itu mengalir seperti air sungai yang tidak pernah kering, meskipun tidak pernah meluap. Namun di balik pujian itu, tersimpan sebuah kenyataan pahit yang bagaikan duri dalam daging. Wahyudi memang jujur, memang pekerja keras, tetapi rezekinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak lebih. Rumah kontrakannya yang sederhana dengan dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian, atap genteng yang bocor saat hujan deras, dan lantai tanah yang dilapisi tikar pandan yang sudah kusam, menjadi saksi bisu perjuangannya yang tak kunjung membuahkan kemakmuran yang diimpikan. Yah, kita harus bersyukur dengan apa yang ada, ucap Wahyudi pada istrinya suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tengah yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Lampu teplok yang menjadi satu-satunya sumber cahaya menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding bambu, seolah-olah ikut mendengarkan percakapan mereka. Bu Endang, wanita berusia 42 tahun dengan wajah yang masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa mudanya, rambut hitam yang mulai diselingi uban yang ia sembunyikan dengan telaten, dan tubuh yang sedikit berisi namun masih gesit dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan antara kasihan, kecewa, dan harapan yang mulai pudar. Bersyukur itu memang harus, Pak, jawabnya sambil merapikan tumpukan pakaian yang baru selesai ia setrika dengan setrika arang. Tapi Kusuma sebentar lagi lulus SMA. Dia pintar, Pak, selalu ranking 3 besar di kelasnya. Kemarin bu gurunya bilang, dia punya peluang besar masuk universitas negeri kalau mau lanjut kuliah. Tapi, kita tahu sendiri kondisi kita bagaimana. Wahyudi terdiam. Dadanya terasa sesak bagaikan dililit tali tambang yang kasar. Sebagai seorang ayah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anak yang dicintainya. Kusuma, putri semata wayangnya yang cantik dengan kulit sawo matang yang bersih, mata bulat yang selalu berbinar penuh semangat, dan senyum yang mampu menerangi hari-hari tergelap sekalipun, adalah segalanya bagi Wahyudi. Ayah, Ibu, aku dengar semuanya. Tiba-tiba suara Kusuma terdengar dari balik tirai yang memisahkan ruang tengah dengan kamarnya. Gadis itu melangkah keluar dengan wajah yang berusaha tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca menahan tangis. Aku tidak apa-apa kalau tidak kuliah.
Aku bisa bantu ayah di pasar, atau cari kerja di pabrik tekstil yang baru buka di Pandaan itu. Tidak. Wahyudi berdiri dengan tiba-tiba, suaranya tegas namun bergetar. Kamu harus kuliah, Kusuma. Pendidikan itu penting. Ayah tidak mau kamu mengalami kesulitan seperti ayah dan ibu. Kamu harus punya masa depan yang lebih baik. 2 minggu setelah percakapan malam itu, Wahyudi bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Hendra namanya, seorang pedagang beras dari Surabaya yang datang ke pasar Kepanjen untuk mencari suplier beras berkualitas. Pria berusia 50 tahun itu tampak sangat sukses dengan pakaian batik mahalnya, jam tangan emas yang berkilauan di pergelangan tangannya, dan mobil Toyota Fortuner hitam mengkilap yang diparkir di depan pasar. Pak Wahyudi, saya dengar dari beberapa pedagang di sini, Bapak orangnya jujur dan beras Bapak kualitasnya bagus, kata Pak Hendra sambil duduk di bangku kayu lapuk di dalam toko kecil Wahyudi. Saya tertarik untuk kerja sama, tapi melihat kondisi toko Bapak, sepertinya modal Bapak terbatas ya. Wahyudi menunduk, merasa malu dengan keadaannya. Iya Pak Hendra. Terus terang saja, modal saya memang pas-pasan. Tapi saya jamin, kualitas beras saya tidak kalah dengan toko-toko besar. Pak Hendra tersenyum, senyum yang aneh, seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Begini Pak Wahyudi, saya lihat Bapak orangnya baik, jujur, dan pekerja keras. Saya ingin membantu, tapi bukan dengan meminjamkan uang atau modal. Saya punya cara lain. Cara lain. Wahyudi mengangkat alisnya, penasaran sekaligus was-was. Pak Hendra mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang hampir tidak terdengar. Bapak pernah dengar tentang pesugihan? Jantung Wahyudi seketika berdegup kencang. Tentu saja ia pernah mendengar tentang pesugihan, ilmu gaib untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim, yang sering melibatkan makhluk-makhluk halus. Di kampungnya, cerita tentang orang-orang yang melakukan pesugihan sudah menjadi legenda urban yang diceritakan turun-temurun. Saya pernah dengar, Pak. Tapi itu kan. Wahyudi tidak melanjutkan kalimatnya. Itu nyata, Pak Wahyudi. Sangat nyata, Pak Hendra mengeluarkan dompet kulitnya yang tebal, memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100.000 yang membuat mata Wahyudi terbelalak. Semua ini, toko saya yang sekarang punya 5 cabang, rumah saya yang megah di Surabaya, semuanya berkat bantuan mereka. Tuyul, Pak Wahyudi. Makhluk kecil yang bisa membantu mendatangkan rejeki. Saya pelihara 3, dan lihat hasilnya sekarang. Wahyudi menelan ludah dengan susah payah. Otaknya berperang antara logika yang menolak hal-hal berbau klinik dengan kenyataan pahit bahwa ia membutuhkan uang untuk masa depan putrinya. Bagaimana caranya? Akhirnya Wahyudi bertanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Pak Hendra tersenyum lebar, giginya yang putih berkilauan seperti taring serigala yang siap menerkam mangsa. Saya kenal seseorang di Gunung Kawi. Namanya Mbah Karso, dia yang membantu saya dulu. Kalau Bapak mau, saya bisa antar ke sana. 3 hari kemudian, di bawah selimut kegelapan malam yang pekat bagaikan arang, Wahyudi berangkat ke Gunung Kawi bersama Pak Hendra. Ia berbohong pada istrinya, mengatakan ada urusan bisnis mendadak di Malang. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa seperti memasuki dimensi lain, jalanan yang berkelok-kelok bagaikan ular raksasa, pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan kanopi gelap yang menghalangi cahaya bulan, dan kabut tebal yang menyelimuti pegunungan seperti selubung misteri. Pak Wahyudi, sebelum kita sampai, ada beberapa hal yang harus Bapak ketahui, kata Pak Hendra sambil menyetir mobilnya dengan hati-hati melewati jalan yang semakin menanjak dan sempit. Pertama, apapun yang Bapak lihat dan dengar nanti, jangan tunjukkan ketakutan. Kedua, ikuti semua instruksi Mbah Karso tanpa bertanya. Ketiga, dan ini yang paling penting,
sekali Bapak setuju untuk memelihara tuyul, tidak ada jalan kembali. Wahyudi mengangguk, meskipun keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Pak Hendra, sebenarnya, apa konsekuensinya? Maksud saya, pasti ada bayaran yang harus diberikan kan? Pak Hendra terdiam sejenak, matanya fokus pada jalan yang semakin gelap. Ada, tentu saja ada. Tapi percayalah, itu sepadan dengan apa yang akan Bapak dapatkan. Lagi pula, bukankah untuk kebahagiaan keluarga, kita rela melakukan apa saja? Mereka tiba di sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan bambu. Rumah itu tampak seperti telah berdiri selama ratusan tahun, dengan dinding kayu yang sudah menghitam dimakan usia, atap ijuk yang ditumbuhi lumut tebal, dan halaman yang dipenuhi dengan berbagai tanaman yang tidak lazim, ada yang berdaun merah darah, ada yang mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai, dan ada yang tampak bergerak-gerak sendiri meskipun tidak ada angin. Pintu rumah terbuka sebelum mereka sempat mengetuk, dan muncullah sosok Mbah Karso, seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk, rambut putih panjang yang kusut, mata yang satu berwarna hitam pekat dan satunya lagi berwarna putih susu, serta senyum yang memperlihatkan gigi-gigi yang hampir seluruhnya sudah tanggal. Wahyudi dari Kepanjen, suara Mbah Karso serak seperti suara kayu lapuk yang bergesekan. Aku sudah menunggumu. Masuklah, malam semakin larut dan mereka sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Bagian dalam rumah itu lebih menyeramkan dari luarnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan berbagai jimat, tulang-tulang hewan yang digantung dengan tali rami, botol-botol berisi cairan berwarna-warni yang tidak jelas apa isinya, dan di sudut ruangan terdapat altar dengan sesajen yang aromanya membuat perut Wahyudi mual, campuran antara kemenyan, bunga kantil yang sudah layu, dan sesuatu yang berbau anyir seperti darah. Duduk, Mbah Karso menunjuk sebuah tikar lusuh di depan altar. Kita mulai ritualnya. Mbah Karso mulai membakar kemenyan dalam jumlah banyak hingga asapnya memenuhi ruangan, menciptakan kabut tebal yang membuat mata perih dan tenggorokan terasa tercekik. Ia kemudian mengambil sebuah keris tua yang gagangnya terbuat dari tulang yang tidak jelas tulang apa, dan mulai menggoreskannya di udara sambil melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Wahyudi, kadang terdengar seperti bahasa Jawa kuno, kadang seperti desisan ular, kadang seperti tangisan bayi. Wahyudi, Mbah Karso tiba-tiba menatapnya dengan mata putih susunya yang menyeramkan. Apa kau siap menerima tanggung jawab ini? Sekali kau terima, tidak ada jalan kembali. Tuyul yang akan kupercayakan padamu bukanlah makhluk biasa. Dia akan membantumu mendapatkan kekayaan, tapi dia juga akan menjadi bagian dari keluargamu. Kau harus merawatnya, memberinya makan, dan yang terpenting, jangan pernah membuatnya marah. Apa? Apa yang dia makan? Wahyudi bertanya dengan suara bergetar. Darah, jawab Mbah Karso singkat. Darah ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon, dan sesekali. Ia menggantung kalimatnya, membuat jantung Wahyudi berdegup semakin kencang bagaikan genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Sesekali dia akan meminta sesuatu yang lebih. Tapi jangan khawatir, selama kau memperlakukannya dengan baik, dia akan setia padamu bagaikan anak kepada bapaknya. Mbah Karso kemudian mengambil sebuah guci kuno dari sudut ruangan. Guci itu terbuat dari tanah liat dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti wajah-wajah kecil yang sedang menjerit. Ketika guci itu dibuka, aroma yang keluar membuat Wahyudi hampir muntah, bau busuk bercampur dengan aroma manis yang menyengat, seperti mayat yang diberi parfum. Wahyudi, letakkan tanganmu di atas guci ini. Jangan takut, mereka hanya ingin mengenalmu. Dengan tangan gemetar bagaikan daun yang tertiup angin topan, Wahyudi meletakkan tangannya di mulut guci. Seketika itu juga, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada puluhan tangan kecil yang meraba-raba telapak tangannya dari dalam guci. Dingin, lembab, dan terasa hidup. Ia ingin menarik tangannya,
tetapi tatapan tajam Mbah Karso membuatnya membatu di tempat. Tiba-tiba, sesuatu melompat keluar dari guci dan mendarat di pangkuan Wahyudi. Dalam keremangan asap kemenyan yang pekat, ia melihat sosok itu, makhluk kecil setinggi botol air mineral, berkulit hitam legam seperti arang, dengan mata merah menyala bagaikan bara api di tengah malam. Kepalanya botak dengan beberapa helai rambut yang mencuat ke atas, perutnya buncit, dan yang paling mengerikan adalah senyumnya, senyum lebar yang memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam seperti gigi ikan piranha. Namanya Bakyo. Mulai malam ini, dia adalah tanggung jawabmu, Wahyudi. Perlakukan dia dengan baik, dan dia akan membalas kebaikanmu 1000 kali lipat. Tapi ingat, sekali kau mengkhianatinya, akibatnya akan sangat mengerikan. Pak Hendra yang sedari tadi diam di pojok ruangan, mengangguk-angguk dengan wajah serius. Pak Wahyudi, saya dulu juga seperti Bapak, takut dan ragu. Tapi lihat saya sekarang. 3 tuyul saya, Gendis, Tejo, dan Bandot, mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Mereka bermain di rumah saya, duduk di meja makan bersama kami, bahkan kadang tidur di kamar anak saya. Wahyudi menatap makhluk kecil di pangkuannya dengan perasaan campur aduk, takut, jijik, tapi juga ada rasa iba yang aneh. Bakyo menatapnya balik dengan mata merahnya yang berkilau, kemudian tiba-tiba tertawa, suara tawanya seperti anak kecil yang sedang bermain, tapi ada sesuatu yang tidak natural di dalamnya, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Bakyo, yang kini tidak terlihat oleh mata biasa setelah Mbah Karso membacakan mantra penyamaran, duduk di kursi belakang mobil. Wahyudi bisa merasakannya, hawa dingin yang tidak wajar, suara napas kecil yang terdengar samar, dan sesekali tawa kecil yang membuat jantungnya mencelos. Pak Wahyudi, jangan terlalu tegang. Bakyo bisa merasakan ketakutan Bapak. Mereka itu seperti anak kecil, suka dengan orang yang tenang dan ramah padanya. Pak Hendra memberikan sebuah kantong kain hitam kepada Wahyudi. Ini berisi barang-barang yang diperlukan untuk merawat Bakyo. Ada kemenyan khusus, minyak kelapa klentik yang sudah diberi mantra, dan pisau kecil untuk mengambil darah ayam cemani. Oh ya, satu lagi yang penting, Pak Hendra mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari dashboardnya. Ini catatan saya tentang cara merawat tuyul. Baca baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Sampai di rumah menjelang subuh, Wahyudi masuk dengan langkah pelan, berusaha tidak membangunkan istri dan anaknya. Namun, Bu Endang sudah menunggunya di ruang tengah dengan wajah cemas yang bercampur marah. Pak, dari mana saja? Saya telepon ke hotel di Malang yang Bapak bilang, mereka bilang tidak ada tamu atas nama Wahyudi. Bapak bohong sama saya. Wahyudi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba, lampu teplok yang tadinya menyala normal mulai berkedip-kedip, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Bu Endang menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. Pak, kenapa tiba-tiba dingin sekali? Dan ada apa dengan lampu itu? Sebelum Wahyudi sempat menjawab, terdengar suara tawa anak kecil dari sudut ruangan. Bu Endang memekik tertahan, matanya melebar menatap ke arah sudut yang gelap itu. Di sana, samar-samar dalam bayangan, terlihat sosok kecil yang sedang bermain dengan mainan kayu tua yang entah dari mana asalnya. Pak Wahyudi, apa itu? Siapa yang ada di sana? Dengan berat hati, Wahyudi menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Pak Hendra, perjalanan ke Gunung Kawi, ritual dengan Mbah Karso, dan kehadiran Bakyo yang kini menjadi bagian dari keluarga mereka. Bu Endang mendengarkan dengan wajah yang berubah-ubah, dari tidak percaya, menjadi takut, kemudian marah, dan akhirnya pasrah. Bapak sudah gila. Membawa makhluk seperti itu ke rumah kita.
Bagaimana dengan Kusuma? Bagaimana kalau dia kenapa-kenapa? Ini demi Kusuma, Bu. Wahyudi memegang tangan istrinya yang dingin dan gemetar. Demi masa depannya. Pak Hendra bilang, dalam waktu sebulan, rejeki kita akan meningkat berlipat-lipat. Kusuma bisa kuliah, kita bisa punya rumah sendiri, hidup kita akan berubah. Benar saja, seperti yang dijanjikan, perubahan mulai terlihat dalam waktu yang sangat singkat. Minggu pertama setelah kedatangan Bakyo, toko beras Wahyudi tiba-tiba ramai bagaikan pasar malam. Pembeli datang silih berganti dari pagi hingga malam, bahkan ada yang rela mengantri panjang hanya untuk membeli beras di tokonya, padahal ada banyak toko beras lain di pasar yang sama. Yang lebih mengherankan, setiap kali Wahyudi menghitung uang hasil jualan di malam hari, jumlahnya selalu lebih banyak dari yang seharusnya. Misalnya, ia ingat hanya menjual 100 kg beras hari itu, tapi uang yang ada di laci kas setara dengan penjualan 200 kg. Ketika ia coba hitung ulang stok berasnya, anehnya tidak ada yang berkurang lebih dari yang terjual. Pak, ini tidak masuk akal. Dari mana datangnya uang sebanyak ini? Bu Endang menatap tumpukan uang di meja dengan pandangan was-was. Meskipun senang dengan rejeki yang melimpah, hati kecilnya terus bertanya-tanya tentang asal-muasal uang tersebut. Pak, jangan-jangan ini uang hasil curian Bakyo. Wahyudi menggeleng, meskipun dalam hatinya ia juga tidak yakin. Pak Hendra bilang, tuyul itu bekerja dengan cara yang tidak bisa kita pahami dengan logika biasa. Yang penting, kita tidak merugikan orang lain secara langsung. Bulan kedua, keajaiban semakin nyata. Seorang pengusaha besar dari Sidoarjo datang ke toko Wahyudi dan menawarkan kontrak sebagai suplier beras untuk 50 warung makan di wilayah Jawa Timur. Nilai kontraknya fantastis, cukup untuk membeli rumah yang layak dan membiayai kuliah Kusuma hingga lulus. Kusuma sendiri, yang awalnya tidak tahu tentang keberadaan Bakyo, mulai merasakan keanehan di rumahnya. Sering kali ia mendengar suara langkah kaki kecil di loteng, mainan-mainannya yang sudah lama tersimpan tiba-tiba muncul di kamarnya dalam keadaan bersih, dan yang paling membuatnya merinding, kadang ia merasa ada yang mengintip dari balik pintu kamarnya di tengah malam. Ayah, akhir-akhir ini aku sering merasa tidak sendirian di kamar. Ada yang aneh dengan rumah kita. Dan, kenapa tiba-tiba kita punya banyak uang? Ayah dapat warisan. Wahyudi dan Bu Endang bertukar pandang. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu Kusuma tentang Bakyo, setidaknya untuk sementara waktu. Ayah dapat kontrak besar, Nak. Rejeki anak salehah seperti kamu. Sekarang kamu fokus saja belajar untuk ujian masuk universitas. 3 bulan berlalu bagaikan mimpi indah. Keluarga Wahyudi pindah ke rumah besar di kompleks perumahan elit di Kepanjen. Rumah 2 lantai dengan halaman luas, garasi yang cukup untuk 2 mobil, dan interior mewah yang dulu hanya bisa mereka lihat di televisi. Kusuma diterima di Universitas Brawijaya jurusan kedokteran dengan beasiswa penuh, meskipun sebenarnya mereka kini mampu membayar sendiri. Namun, seperti pepatah mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis, kebahagiaan itu mulai terusik ketika Bakyo menunjukkan sisi lain dari dirinya. Malam Jumat Kliwon pertama di rumah baru, Wahyudi terbangun oleh suara tangisan yang memilukan dari loteng. Ketika ia naik untuk memeriksa, ia menemukan Bakyo dalam wujud yang terlihat jelas duduk di sudut loteng dengan wajah murung. Bapak, Bakyo lapar. Bakyo mau makan yang spesial malam ini. Suara Bakyo yang biasanya seperti anak kecil kini terdengar serak dan menakutkan. Matanya yang merah menyala lebih terang dari biasanya, dan gigi-gigi tajamnya terlihat ketika ia berbicara. Wahyudi ingat pesan Mbah Karso, jangan pernah membuat tuyul marah atau kecewa. Apa yang kamu mau, Bakyo? Ayam cemani sudah Bapak siapkan di bawah. Wahyudi berusaha berbicara dengan lembut,
meskipun seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Bukan ayam. Bakyo bosan ayam. Bakyo mau yang lain. Yang mengalir dari tubuh manusia. Jantung Wahyudi seakan berhenti berdetak. Ia tahu apa yang dimaksud bakyo, darah manusia. Bakyo, tidak bisa. Bapak tidak bisa memberikan itu. Kita sudah punya perjanjian dengan Mbah Karso, hanya ayam cemani. Bakyo tiba-tiba berdiri, tubuh kecilnya membesar hingga setinggi anak berusia 10 tahun. Wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, kulit yang tadinya hitam legam kini tampak seperti terbakar dengan urat-urat merah yang berdenyut. Bapak tidak sayang Bakyo. Bakyo sudah buat Bapak kaya. Sekarang Bakyo minta sedikit saja. Suara raungan Bakyo membuat seluruh rumah bergetar. Lampu-lampu berkedip-kedip, dan suhu ruangan turun drastis hingga napas Wahyudi mengepul. Di lantai bawah, terdengar teriakan Bu Endang dan Kusuma yang terbangun karena kegaduhan tersebut. Malam itu menjadi titik balik dalam kehidupan keluarga Wahyudi. Setelah berhasil menenangkan Bakyo dengan janji akan mencari solusi, Wahyudi segera menghubungi Pak Hendra. Namun yang mengangkat telepon adalah istrinya, dengan suara yang penuh tangis. Pak Wahyudi, suami saya. Suami saya masuk rumah sakit jiwa seminggu yang lalu. Dia seperti kerasukan. Terus berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Dokter bilang dia mengalami gangguan jiwa berat. Tapi saya tahu, ini gara-gara makhluk-makhluk itu. Mereka marah karena suami saya tidak bisa memenuhi permintaan mereka lagi. Wahyudi menutup telepon dengan tangan gemetar. Jika Pak Hendra yang sudah berpengalaman saja bisa berakhir seperti itu, bagaimana dengan dirinya yang masih pemula? Ia menatap ke arah loteng, di mana Bakyo berada, dan untuk pertama kalinya menyesali keputusannya. Keesokan harinya, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Kusuma bangun dengan luka gores di tangannya, padahal ia tidak ingat terluka. Ketika ditanya, ia hanya ingat bermimpi ada anak kecil hitam yang menjilati tangannya. Bu Endang menemukan ayam peliharaannya mati dengan kondisi mengenaskan, seperti dihisap hingga kering, hanya menyisakan kulit dan tulang. Yang lebih mengerikan, tetangga mereka, Pak Rustam, datang dengan wajah pucat pada sore hari. Pak Wahyudi, maaf saya langsung to the point. Kemarin malam, anak saya yang masih balita terbangun menangis. Dia bilang ada anak hitam kecil yang masuk kamarnya lewat jendela dan mencoba menggigit tangannya. Saya pikir itu cuma mimpi buruk, tapi lihat ini. Pak Rustam menunjukkan tangan anaknya yang berusia 3 tahun. Di sana terlihat bekas gigitan kecil, seperti gigitan anak-anak, tapi dengan pola gigi yang tidak normal, terlalu tajam dan terlalu banyak. Wahyudi merasa dunianya runtuh. Bakyo sudah mulai menyerang orang lain. Pak Rustam, saya minta maaf. Ini pasti salah paham. Mungkin itu gigitan tikus atau... Tikus tidak meninggalkan bekas seperti ini, Pak Wahyudi, Pak Rustam memotong dengan nada dingin. Dan anak saya jelas-jelas bilang, anak hitam kecil. Saya tidak mau tahu apa yang Bapak lakukan di rumah Bapak, tapi kalau sampai anak saya kenapa-kenapa, saya tidak akan tinggal diam. Setelah kejadian dengan anak Pak Rustam, Wahyudi sadar bahwa ia harus segera menemukan cara untuk melepaskan diri dari Bakyo. Namun mengingat peringatan Mbah Karso bahwa tidak ada jalan kembali, ia tahu ini tidak akan mudah. Ia mulai mencari informasi, bertanya kepada orang-orang tua di kampung tentang cara melepaskan ikatan dengan makhluk gaib. Sebagian besar menggeleng ketakutan dan menolak membicarakannya. Namun ada seorang kakek tua bernama Mbah Joyo, mantan muazin masjid kampung yang kini sudah usur, yang bersedia memberi petunjuk dengan syarat Wahyudi harus benar-benar bertaubat dan siap menanggung konsekuensinya. Nak Wahyudi, apa yang kamu lakukan itu salah besar.
Mencari kekayaan dengan cara seperti itu sama saja dengan menjual jiwamu pada kegelapan. Tapi Allah Maha Pengampun. Ada jalan keluarnya, tapi akan sangat berat dan menyakitkan. Mbah Joyo menyarankan Wahyudi untuk menemui Ustaz Fadil, seorang ustaz muda yang dikenal memiliki ilmu untuk melakukan pembersihan spiritual. Ustaz Fadil tinggal di pesantren kecil di lereng Gunung Semeru, cukup jauh dari Kepanjen. Namun sebelum pergi, Mbah Joyo memperingatkan bahwa Bakyo pasti akan tahu dan akan melakukan segala cara untuk mencegah Wahyudi. Benar saja, malam itu ketika Wahyudi berencana untuk pergi keesokan harinya, Bakyo muncul di kamar tidurnya dalam wujud yang paling menyeramkan yang pernah Wahyudi lihat. Tubuhnya membesar hingga hampir menyentuh langit-langit, matanya menyala seperti api neraka, dan dari mulutnya keluar asap hitam yang berbau busuk. Bapak mau kemana? Bapak mau tinggalkan Bakyo. Bakyo tahu bapak mau apa. Kalau bapak pergi, Bakyo akan ambil yang bapak sayang. Ancaman Bakyo sangat jelas, ia akan menyakiti Bu Endang dan Kusuma jika Wahyudi mencoba melepaskan diri. Wahyudi jatuh berlutut, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Di satu sisi, ia tidak bisa terus hidup dengan teror Bakyo. Di sisi lain, ia tidak bisa membahayakan keluarganya. Keesokan paginya, Wahyudi mengumpulkan keluarganya di ruang tamu. Dengan berat hati, ia menceritakan semuanya kepada Kusuma, tentang Bakyo, tentang asal-muasal kekayaan mereka yang tiba-tiba, dan tentang bahaya yang kini mengancam mereka semua. Kusuma mendengarkan dengan wajah yang berubah dari shock, menjadi marah, kemudian takut, dan akhirnya sedih. Ayah, kenapa ayah lakukan ini? Aku lebih baik tidak kuliah daripada harus hidup dengan makhluk seperti itu. Kita bisa hidup sederhana tapi tenang, ya. Air mata Kusuma membuat hati Wahyudi hancur berkeping-keping. Ia memeluk putrinya erat-erat, merasakan kehangatan yang mungkin tidak akan bisa ia rasakan lagi. Maafkan ayah, nak. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah salah. Ayah salah besar. Bu Endang yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Pak, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kita keluarga. Kita harus cari jalan keluarnya bersama-sama. Mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama menemui Ustaz Fadil. Wahyudi berharap dengan membawa serta keluarganya, Bakyo tidak akan berani bertindak macam-macam. Namun perjalanan menuju pesantren ternyata penuh dengan gangguan. Mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan yang sepi, ban pecah tanpa sebab yang jelas, dan kabut tebal tiba-tiba turun meskipun siang hari bolong. Di dalam kabut itu, mereka mendengar suara tawa Bakyo yang bergema dari segala arah. Bapak nakal. Bapak jahat. Bakyo tidak suka bapak nakal. Bakyo akan marah. Bakyo akan ambil semuanya. Kusuma memeluk ibunya dengan ketakutan, sementara Wahyudi turun dari mobil dan berteriak ke dalam kabut. Bakyo, ini salahku. Jangan sakiti keluargaku. Ambil aku saja kalau kamu mau, tapi lepaskan mereka. Tiba-tiba kabut menghilang, dan di depan Wahyudi berdiri Bakyo dalam wujud anak kecil biasa, tapi dengan air mata darah yang mengalir dari matanya. Bakyo tidak mau bapak pergi. Bakyo sayang bapak. Kenapa bapak tidak sayang Bakyo? Untuk pertama kalinya, Wahyudi melihat sisi lain dari Bakyo, kesepian. Makhluk itu, terlepas dari keburukannya, tampak seperti anak kecil yang kesepian dan hanya ingin diperhatikan. Namun Wahyudi tahu, ini bisa jadi trik untuk meluluhkan hatinya. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, mereka tiba di pesantren Ustaz Fadil menjelang maghrib. Pesantren itu sederhana, hanya beberapa bangunan kayu yang dikelilingi taman yang asri.
Namun ada kedamaian yang terasa begitu mereka memasuki area pesantren, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Ustaz Fadil, seorang pria berusia sekitar 35 tahun dengan jenggot yang rapi dan wajah yang memancarkan ketenangan, menyambut mereka dengan hangat. Tanpa perlu dijelaskan, ia tampak sudah tahu masalah yang mereka hadapi. Pak Wahyudi, saya sudah merasakan kehadiran tamu yang Bapak bawa sejak Bapak memasuki gerbang pesantren. Dia kuat, tapi insya Allah, dengan pertolongan Allah, kita bisa membersihkan ikatan ini. Ustaz Fadil membawa mereka ke sebuah ruangan khusus yang dindingnya dipenuhi kaligrafi ayat-ayat suci. Di tengah ruangan ada sebuah kolam kecil berisi air yang tampak berkilauan meskipun tidak ada cahaya yang menyinarinya secara langsung. Ini adalah air yang telah dibacakan ayat-ayat suci selama 40 hari 40 malam, jelas Ustaz Fadil. Pak Wahyudi harus mandi dengan air ini, tapi saya peringatkan, prosesnya akan sangat menyakitkan. Makhluk yang terikat dengan Bapak akan melawan dengan segala kekuatannya. Sebelum Wahyudi sempat masuk ke kolam, ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lampu-lampu padam, dan dalam kegelapan, mata merah Bakyo menyala dengan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia muncul dalam wujud yang terus berubah-ubah, kadang anak kecil, kadang monster mengerikan, kadang hanya bayangan hitam yang melayang-layang. Ustaz palsu. Jangan ganggu Bakyo dan Bapak. Bakyo akan hancurkan tempat ini. Ustaz Fadil tidak gentar. Dengan tenang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti cambuk yang menyakiti Bakyo. Makhluk itu menggeliat, berteriak, dan mencoba menyerang, tapi tidak bisa mendekati Ustaz Fadil. Pak Wahyudi, sekarang. Masuk ke kolam. Teriak Ustaz Fadil di tengah pertarungan spiritualnya dengan Bakyo. Dengan tekad yang bulat, Wahyudi melangkah masuk ke kolam. Begitu air menyentuh kulitnya, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk dari dalam, seperti api yang membakar namun juga es yang membekukan. Ia berteriak kesakitan, tapi tetap membenamkan seluruh tubuhnya. Bakyo ikut berteriak, suaranya memekakkan telinga. Sakit. Bapak jahat. Bakyo sakit. Kenapa Bapak sakiti Bakyo? Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Wahyudi melihat sesuatu yang mengejutkan, gambaran masa lalu Bakyo. Ia melihat seorang anak kecil yang hidup ratusan tahun lalu, anak yang meninggal dalam keadaan tragis dan jiwanya terjebak, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk kepentingan mereka. Bakyo bukan lahir jahat, ia dibuat menjadi jahat. Proses pembersihan berlangsung sepanjang malam. Wahyudi harus berendam dalam kolam suci itu selama 7 kali, masing-masing selama 1 jam, dengan jeda untuk salat dan zikir. Setiap kali ia keluar dari kolam, tubuhnya gemetar hebat dan kulitnya tampak pucat seperti mayat. Bu Endang dan Kusuma menangis melihat penderitaan Wahyudi, tapi mereka tahu ini harus dilakukan. Bakyo semakin lemah seiring berjalannya ritual. Wujudnya yang tadinya menyeramkan kini kembali menjadi anak kecil, dan yang mengejutkan, ia mulai menangis, bukan air mata darah, tapi air mata biasa seperti anak kecil sungguhan. Bapak. Bakyo tidak mau sendirian lagi. Bakyo takut gelap. Bakyo mau pulang. Ustaz Fadil mendekati Bakyo dengan hati-hati. Nak, kamu sudah terlalu lama terjebak di dunia ini. Sudah waktunya kamu kembali ke tempat yang seharusnya. Di sana tidak ada kegelapan, tidak ada kesepian. Kamu akan damai. Dengan lembut, Ustaz Fadil membacakan doa-doa untuk arwah Bakyo. Perlahan-lahan, tubuh kecil Bakyo mulai bercahaya, cahaya putih yang lembut, bukan merah menyala seperti biasanya. Wajahnya yang tadinya menyeramkan berubah menjadi wajah anak kecil yang damai. Sebelum menghilang sepenuhnya, Bakyo menatap Wahyudi untuk terakhir kalinya.
Terima kasih, Bapak. Bakyo bebas sekarang. Maafkan Bakyo ya, Pak. Dan dengan itu, Bakyo menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Ruangan tiba-tiba terasa hangat dan damai. Wahyudi keluar dari kolam untuk terakhir kalinya dan ambruk di pelukan keluarganya, menangis, campuran antara lega, sedih, dan penyesalan. Kembalinya keluarga Wahyudi ke rumah mereka di Kepanjen disambut dengan kenyataan pahit. Seperti yang sudah diduga, kekayaan yang datang dari Bakyo mulai menghilang satu persatu. Rekening bank yang tadinya penuh tiba-tiba menunjukkan saldo yang jauh berkurang. Kontrak-kontrak bisnis dibatalkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Bahkan rumah mewah mereka ternyata memiliki masalah legal yang rumit, dokumen kepemilikannya palsu. Dalam waktu sebulan, mereka harus meninggalkan rumah mewah itu dan kembali ke rumah kontrakan sederhana, bukan yang lama, karena itu sudah ditempati orang lain, tapi rumah kontrakan baru yang bahkan lebih kecil dari yang dulu. Toko beras Wahyudi di pasar juga harus dijual untuk membayar hutang-hutang yang muncul entah dari mana. Pak, apa kita akan baik-baik saja? Bagaimana dengan kuliahku? Kusuma bertanya dengan cemas, meskipun dalam hatinya ia sudah siap menerima kenyataan pahit. Wahyudi memeluk putrinya dengan erat. Kita akan baik-baik saja, Nak. Ayah akan mulai kali ini dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Mungkin akan lama, mungkin akan sulit, tapi setidaknya kita bisa tidur dengan tenang. Yang mengejutkan, Bu Endang justru tampak lebih tenang dan bahagia meskipun hidup mereka kembali susah. Pak, saya lebih suka hidup sederhana tapi tenang daripada kaya tapi selalu was-was. Rumah boleh kecil, makan boleh sederhana, tapi keluarga kita utuh dan kita bisa tidur nyenyak tanpa takut diganggu makhluk halus. Wahyudi kembali berjualan beras dengan modal seadanya, kali ini hanya dengan gerobak dorong keliling kampung. Pendapatannya jauh dari cukup, tapi ada kepuasan batin yang tidak pernah ia rasakan saat memiliki toko besar dulu. Setiap rupiah yang ia dapat adalah hasil keringatnya sendiri, bukan hasil bantuan makhluk gaib. 6 bulan berlalu sejak peristiwa pembersihan di pesantren. Kehidupan keluarga Wahyudi memang sulit, tapi mereka menjalaninya dengan tabah. Kusuma terpaksa menunda kuliahnya dan bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak SD di kampung. Penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Suatu hari, ketika Wahyudi sedang mendorong gerobak berasnya melewati rumah lamanya yang megah, kini sudah dijual dan ditempati keluarga lain, ia bertemu dengan seseorang yang tidak asing. Pak Sutrisno, mantan teman bisnis Pak Hendra yang dulu juga hadir dalam beberapa pertemuan mereka. Wahyudi, ini benar kamu. Ya Allah, apa yang terjadi padamu? Kok bisa jadi begini? Pak Sutrisno menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan dan sesuatu yang lain. Wahyudi tersenyum pahit. Panjang ceritanya, Pak Sutrisno. Intinya, saya sudah melepaskan itu semua, dan kembali ke jalan yang benar. Pak Sutrisno menggeleng-gelengkan kepala. Sayang sekali, Wahyudi. Padahal kamu sudah hampir mencapai puncak. Tahu tidak, saya sekarang punya 5 toko di berbagai kota. Semua berkat mereka. Dan tidak seperti Pak Hendra yang lemah itu, saya tahu cara mengendalikan mereka. Wahyudi merasa dehavu. Ini seperti godaan yang sama yang pernah ia hadapi. Pak Sutrisno, dengan hormat, saya tidak tertarik lagi. Saya sudah merasakan akibatnya. Akibat. Itu karena kamu tidak tahu caranya, Wahyudi. Dengar, saya kenal seseorang yang lebih hebat dari Mbah Karso. Namanya Eyang Subur, tinggal di Gunung Lawu. Dia punya peliharaan yang lebih jinak, lebih mudah dikendalikan. Tidak seperti tuyul liar macam yang kamu pelihara dulu. Godaan itu datang di saat yang paling rentan. Kemarin,
Kusuma pulang menangis karena diejek teman-temannya yang tahu keluarga mereka jatuh miskin. Bu Endang sakit dan butuh obat yang harganya tidak terjangkau. Dan Wahyudi sendiri lelah mendorong gerobak di usia yang tidak muda lagi. Pak Sutrisno, terima kasih tawarannya. Tapi saya sudah berjanji pada diri sendiri dan keluarga saya. Tidak akan ada lagi jalan pintas. Kami memilih jalan yang lurus meskipun sulit. Pak Sutrisno tertawa sinis. Jalan lurus. Lihat dirimu sekarang, Wahyudi. Apa untungnya jalan lurus kalau keluargamu menderita? Pikir lagi tawaranku. Kalau berubah pikiran, hubungi saya. Ia meninggalkan kartu namanya yang tercetak mewah dengan embos emas, lalu pergi dengan mobil Mercedes-Benz-nya yang mengkilap. Wahyudi menatap kartu nama itu lama, pergulatan batin kembali menyiksanya. Tapi kemudian ia ingat wajah damai Bakyo saat akhirnya terbebas, ingat tangisan ketakutan keluarganya saat diteror, ingat rasa sakit saat pembersihan spiritual. Dengan tekad bulat, ia merobek kartu nama itu dan membuangnya ke tong sampah. Keajaiban datang dari arah yang tidak terduga. Ustaz Fadil, yang ternyata masih memantau kondisi keluarga Wahyudi, datang berkunjung membawa kabar baik. Pesantrennya sedang mengembangkan program koperasi syariah dan membutuhkan orang yang berpengalaman dalam perdagangan beras. Pak Wahyudi, saya tahu Bapak sedang dalam kondisi sulit. Saya ingin menawarkan Bapak untuk mengelola unit usaha beras di koperasi pesantren kami. Gajinya memang tidak besar, tapi stabil dan halal. Plus, kami bisa bantu untuk biaya pendidikan Kusuma melalui program beasiswa santri berprestasi. Air mata Wahyudi mengalir mendengar tawaran itu. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Di saat ia merasa sudah tidak ada harapan, Allah mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka. Ustaz, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak. Keluarga Wahyudi pindah ke kompleks pesantren, menempati rumah sederhana tapi nyaman yang disediakan untuk pegawai. Kusuma mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam swasta dengan beasiswa penuh dari pesantren. Bu Endang membantu mengajar anak-anak mengaji di pesantren, sesuatu yang ternyata menjadi pasiennya. Malam pertama di rumah baru mereka, keluarga Wahyudi berkumpul di ruang tengah yang sederhana tapi bersih. Tidak ada lampu kristal mewah seperti di rumah lama mereka saat masih dibantu Bakyo, hanya lampu neon biasa. Tidak ada sofa kulit impor, hanya kursi rotan sederhana. Tapi ada sesuatu yang dulu tidak pernah mereka miliki, ketenangan. Ayah, Ibu, aku bahagia. Sungguh. Mungkin kita tidak kaya, tapi kita punya sesuatu yang lebih berharga, ketenangan batin dan keberkahan hidup. Kusuma memeluk kedua orang tuanya. Wahyudi dan Bu Endang balas memeluk putri mereka, merasakan kehangatan yang tulus, tanpa bayang-bayang ketakutan akan makhluk gaib yang mengintai. Di luar, suara azan Isya berkumandang dari masjid pesantren, mengingatkan mereka untuk bersyukur atas nikmat yang sederhana namun penuh berkah. 2 tahun berlalu dengan damai. Usaha beras koperasi pesantren yang dikelola Wahyudi berkembang pesat, bukan karena bantuan gaib, tapi karena kerja keras, kejujuran, dan kepercayaan masyarakat. Kusuma sudah semester 4 di jurusan Pendidikan Agama Islam, bercita-cita menjadi ustazah yang bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam praktik pesugihan seperti yang pernah dialami ayahnya. Suatu malam, Wahyudi mendapat kabar mengejutkan. Pak Sutrisno, yang dulu pernah menggodanya untuk kembali ke jalan pesugihan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumah mewahnya. Bukan meninggal, tapi lebih buruk, ia kehilangan kewarasannya. Menurut kesaksian istrinya, sudah seminggu Pak Sutrisno bertingkah aneh, sering berbicara sendiri dengan anak-anak kecil, yang tidak terlihat, dan yang paling mengerikan, ia sering ditemukan memakan tanah di halaman belakang rumahnya sambil menangis.
Istri Pak Sutrisno datang menemui Wahyudi di pesantren, wajahnya pucat dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Pak Wahyudi, saya dengar Bapak dulu pernah mengalami hal serupa dan berhasil lepas. Tolong bantu suami saya. Saya tahu suami saya pelihara, mereka, tidak cuma 1, tapi 7. Dan sekarang mereka seperti memberontak. Bu, saya turut prihatin. Tapi saya bukan orang yang tepat untuk membantu. Yang bisa saya lakukan hanya mengarahkan ibu ke Ustaz Fadil. Beliau yang membantu saya dulu. Tapi saya harus terus terang, dengan 7 sekaligus. Ini akan sangat sulit. Wahyudi menemani istri Pak Sutrisno menemui Ustaz Fadil. Ustaz yang bijak itu mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius ketika mendengar jumlah tuyul yang dipelihara Pak Sutrisno. 7 itu angka yang berbahaya dalam dunia mereka. Itu sudah seperti satu keluarga. Mereka akan saling melindungi dan melawan bersama-sama. Mereka pergi ke rumah Pak Sutrisno untuk melihat kondisinya langsung. Rumah mewah itu, meskipun tampak megah dari luar, terasa sangat mencekam begitu mereka masuk. Hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti setiap sudut rumah. Di dinding-dinding, terlihat goresan-goresan kecil seperti cakaran anak kecil. Dan yang paling menyeramkan, dari lantai atas terdengar suara tawa anak-anak yang bermain, padahal menurut istrinya, tidak ada anak kecil di rumah itu. Pak Sutrisno ditemukan di kamar tidurnya, duduk di pojok dengan posisi memeluk lutut. Matanya kosong menatap ke arah yang tidak jelas, mulutnya terus bergumam tidak jelas. Ketika melihat Wahyudi, tiba-tiba matanya fokus dan ia tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Wahyudi, kamu datang. Lihat anak-anakku. Mereka lucu kan? Mereka suka main, tapi mereka lapar. Mereka minta makan yang enak, yang merah, yang hangat, yang mengalir. Ustaz Fadil menggeleng prihatin. Ini sudah stadium lanjut. Pikirannya sudah dikuasai mereka. Untuk kasus seperti ini, butuh pembersihan total, dan itu pun tidak menjamin kesembuhan penuh. Yang pasti, semua kekayaan yang didapat dari mereka akan lenyap. Proses pembersihan untuk Pak Sutrisno jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang dialami Wahyudi dulu. Ustaz Fadil harus memanggil bantuan dari beberapa ustaz lain yang berpengalaman dalam hal pembersihan spiritual. Mereka membentuk tim yang terdiri dari 7 orang, sesuai dengan jumlah tuyul yang harus dihadapi. Malam pelaksanaan pembersihan, suasana di rumah Pak Sutrisno berubah drastis. Begitu para ustaz mulai membacakan ayat-ayat suci, rumah itu seperti hidup. Pintu-pintu membanting sendiri, jendela-jendela bergetar, dan yang paling mengerikan, dari berbagai sudut rumah muncul sosok-sosok kecil dengan mata merah menyala. Tidak seperti Bakyo yang sendirian, ke-7 tuyul ini tampak terorganisir. Mereka bergerak dengan koordinasi, seolah-olah memiliki strategi untuk melawan. Yang satu mengganggu dengan mengeluarkan suara-suara mengerikan, yang lain mencoba menyerang secara fisik dengan melempar barang-barang, dan yang lainnya mencoba mempengaruhi pikiran para ustaz dengan bisikan-bisikan jahat. Pergi. Kalian semua pergi. Pak Sutrisno milik kami. Dia janji akan bersama kami selamanya. Suara itu datang dari tuyul yang tampaknya menjadi pemimpin, tubuhnya sedikit lebih besar dari yang lain, dan aura kegelapannya lebih pekat. Ustaz Fadil tidak gentar. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, diikuti oleh ustaz-ustaz lainnya. Pak Sutrisno sendiri bereaksi dengan mengerikan selama proses pembersihan. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan ia berteriak-teriak dalam bahasa yang tidak dikenali. Istrinya menangis melihat kondisi suaminya, tapi tetap bertahan di samping para ustaz, memberikan dukungan doa. Wahyudi, yang diminta hadir sebagai saksi dan untuk memberikan kesaksian tentang pengalamannya, merasa ngeri melihat apa yang terjadi.
Ia bersyukur dulu hanya berurusan dengan satu tuyul. 7 sekaligus adalah mimpi buruk yang tidak terbayangkan. Proses pembersihan berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Para ustaz bergantian, memastikan bacaan ayat suci tidak pernah berhenti. Pada hari ketiga, akhirnya terjadi titik balik. Ketujuh tuyul mulai melemah, sosok mereka yang tadinya solid mulai memudar, menjadi transparan. Kami capek. Kami mau pulang. Tapi tidak bisa. Terlalu lama di sini. Lupa jalan pulang. Suara lemah itu keluar dari salah satu tuyul yang tampak paling muda. Ustaz Fadil melembutkan suaranya, kami akan bantu kalian pulang. Kalian sudah terlalu lama menderita di dunia ini. Lepaskan Pak Sutrisno, dan kami akan tunjukkan jalan pulang. Satu persatu, dengan bantuan doa dan ritual pembersihan, ketujuh tuyul itu akhirnya melepaskan ikatan mereka dengan Pak Sutrisno. Seperti Bakyo dulu, mereka menghilang dalam cahaya putih, kembali ke alam mereka yang sebenarnya. Pak Sutrisno pingsan begitu tuyul terakhir pergi, tubuhnya lemas seperti boneka yang kehilangan talinya. Pak Sutrisno memang selamat, tapi kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Ingatannya tentang periode ketika ia dikuasai tuyul kabur, dan ia sering mengalami episode ketakutan tanpa sebab. Yang lebih parah, seperti yang sudah diprediksi, semua kekayaannya lenyap bagaikan fatamorgana di padang pasir. Rekening-rekening banknya kosong tanpa jejak kemana uangnya pergi. Toko-tokonya bangkrut satu persatu dengan cara yang aneh, ada yang terbakar, ada yang kena kasus hukum, ada yang tiba-tiba sepi pembeli tanpa alasan jelas. Rumah mewahnya disita bank karena ternyata masih ada cicilan yang tidak terbayar, padahal ia yakin sudah lunas. Dalam waktu 6 bulan, Pak Sutrisno dan keluarganya harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dari pengusaha sukses dengan 5 toko, ia kini harus mulai dari nol, bahkan lebih buruk, karena kesehatannya yang tidak pernah pulih membuatnya sulit bekerja normal. Pak Wahyudi, bagaimana Bapak bisa kuat menghadapi ini semua? Jatuh dari atas ke bawah, kehilangan segalanya. Pak Sutrisno bertanya dengan suara lemah ketika Wahyudi mengunjunginya. Wahyudi tersenyum penuh empati. Pak Sutrisno, saya paham persis apa yang Bapak rasakan. Tapi percayalah, ini bukan akhir dunia. Ini justru awal baru. Awal yang bersih, yang halal, yang berkah. Memang sulit di awal, tapi lama-lama Bapak akan merasakan kedamaian yang tidak pernah Bapak rasakan saat punya tuyul dulu. Wahyudi kemudian membantu Pak Sutrisno mendapatkan pekerjaan di koperasi pesantren sebagai staf administrasi. Gajinya jauh dari penghasilan dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana. Yang lebih penting, Pak Sutrisno mulai belajar agama dengan serius, mengikuti pengajian rutin di pesantren, berusaha menebus kesalahan masa lalunya. 5 tahun berlalu sejak peristiwa pembersihan Pak Sutrisno. Wahyudi kini menjadi kepala unit usaha di koperasi pesantren, mengelola tidak hanya beras tapi juga berbagai komoditas lainnya. Kusuma telah lulus dan menjadi ustazah seperti cita-citanya, mengajar di pesantren yang sama sambil melanjutkan S2. Suatu hari, Kusuma datang kepada ayahnya dengan wajah cemas. Ayah, ada santri baru di pesantren. Namanya Rizky, anak dari keluarga kaya raya di Surabaya. Tapi ada yang aneh dengannya. Dia sering berbicara sendiri, dan beberapa santri lain bilang mereka melihat bayangan kecil di sekitarnya. Wahyudi merasa dejavu. Cerita ini terlalu familiar. Apa orang tuanya tahu dia dibawa ke sini? Justru orang tuanya yang membawanya, yah. Mereka bilang Rizky butuh pembersihan spiritual. Tapi mereka tidak mau cerita detailnya. Ustaz Fadil minta ayah untuk bicara dengan mereka, mungkin ayah bisa membuat mereka terbuka. Pertemuan dengan orang tua Rizky, Pak Handoko dan Bu Siska, mengungkap cerita yang sudah bisa ditebak.
Mereka adalah generasi ketiga dari keluarga yang memelihara tuyul. Kakek Pak Handoko memulainya, diteruskan oleh ayahnya, dan kini sampai pada Pak Handoko. Namun berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, tuyul mereka sepertinya sudah menyatu dengan garis keturunan keluarga. Kami sudah coba berbagai cara untuk melepaskannya, Bu Siska menangis. Tapi setiap kali kami coba, Rizky yang kena dampaknya. Dia jadi sakit parah, hampir meninggal. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Kami tahu ini ada hubungannya dengan warisan keluarga kami. Pak Handoko menambahkan dengan wajah putus asa, tuyul itu, namanya Kerantak, sudah seperti parasit turun-temurun. Dia tidak mau lepas dari keluarga kami. Kakek saya dulu membuat perjanjian yang mengikat seluruh keturunannya. Kami sudah konsultasi kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa membantu. Ustaz Fadil yang mendengarkan dari awal menggeleng prihatin. Ini kasus yang sangat kompleks. Ikatan yang sudah turun-temurun lebih sulit diputus. Butuh tidak hanya pembersihan spiritual, tapi juga pemutusan garis keturunan secara spiritual. Dan itu membutuhkan pengorbanan besar dari seluruh keluarga. Rizky, pemuda 18 tahun dengan wajah pucat dan mata yang selalu gelisah, duduk di ruang konseling pesantren. Wahyudi, Ustaz Fadil, dan Kusuma mendampinginya. Ketika ditanya tentang Kerantak, tubuh Rizky tiba-tiba menegang, matanya berubah menjadi merah, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Jangan coba-coba pisahkan kami. 3 generasi kami bersama. Kami satu. Rizky adalah kami adalah Rizky. Suara itu dalam dan mengerikan, sama sekali tidak cocok keluar dari mulut seorang remaja. Ustaz Fadil segera membacakan ayat kursi, dan perlahan Rizky kembali ke kesadarannya, tapi tampak sangat lemah. Ustaz, Pak Wahyudi, tolong saya, Rizky memohon dengan air mata berlinang. Saya tidak mau hidup seperti ini. Kerantak selalu ada di kepala saya, berbisik, menyuruh saya melakukan hal-hal buruk. Saya takut suatu hari saya tidak bisa melawan lagi. Setelah diskusi panjang, diputuskan untuk melakukan ritual pembersihan besar-besaran yang melibatkan seluruh keluarga besar Pak Handoko. 23 orang dari 3 generasi dikumpulkan di pesantren. Beberapa dari mereka skeptis, beberapa takut, tapi semuanya akhirnya setuju demi Rizky dan generasi mendatang. Ritual dimulai pada malam bulan purnama, dipilih karena pada saat itulah kekuatan spiritual berada pada puncaknya. Seluruh keluarga duduk membentuk lingkaran, dengan Rizky di tengah. 7 ustaz, termasuk Ustaz Fadil, berdiri di 7 penjuru, masing-masing memegang Al-Quran dan air yang telah diberkati. Begitu pembacaan ayat-ayat suci dimulai, reaksi Kerantak sangat dahsyat. Tidak hanya melalui Rizky, tapi juga melalui beberapa anggota keluarga lainnya, suara-suara Kerantak bergema. Ternyata, makhluk itu tidak hanya terikat pada satu orang, tapi telah menyebar bagaikan virus dalam garis keturunan keluarga. Tidak. Kami sudah berikan segalanya pada kalian. Kekayaan. Kekuasaan. Kenapa kalian mengkhianati kami? Pak Handoko maju dengan berani, menghadapi manifestasi Kerantak yang muncul sebagai bayangan hitam besar di tengah lingkaran. Cukup. Kami putuskan perjanjian ini. Ambil kembali semua yang kau berikan, tapi lepaskan keluarga kami. Kerantak tertawa dengan suara yang membuat tanah bergetar. Perjanjian tidak bisa diputuskan begitu saja. Kakekmu menjanjikan 7 generasi. Baru 3 generasi berlalu. Masih ada 4 generasi lagi yang menjadi milik kami. Ustaz Fadil maju, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dan keimanan adalah batal. Dengan nama Allah, kami putuskan ikatan ini. Pertarungan spiritual berlangsung sepanjang malam.
Satu persatu anggota keluarga pingsan karena kelelahan, tapi mereka yang masih sadar terus berdoa. Rizky sendiri mengalami penderitaan paling berat, tubuhnya kejang, mengeluarkan darah dari hidung dan telinga, tapi ia tetap bertahan dengan bantuan Wahyudi dan Kusuma yang terus membisikkan kata-kata penguatan. Menjelang subuh, setelah pertarungan yang terasa seperti selamanya, Kerantak akhirnya menyerah. Dengan raungan terakhir yang memilukan, makhluk itu terlepas dari keluarga Pak Handoko dan menghilang dalam kobaran api hitam yang kemudian berubah menjadi asap dan lenyap di bawah angin. Rizky pingsan begitu Kerantak pergi, tapi napasnya stabil dan wajahnya tampak damai untuk pertama kalinya. Seluruh keluarga menangis, campuran antara kelelahan, kelegaan, dan kebahagiaan. Mereka akhirnya bebas dari kutukan yang telah membelenggu 3 generasi. Seperti yang sudah diprediksi, dalam minggu-minggu berikutnya, kekayaan keluarga Pak Handoko menguap bagaikan embun pagi. Bisnis-bisnis mereka bangkrut, aset-aset mereka lenyap dengan berbagai cara yang tidak masuk akal. Dari keluarga konglomerat, mereka menjadi keluarga biasa yang harus memulai dari nol. Namun tidak ada penyesalan di wajah mereka ketika berkumpul di pesantren sebulan kemudian untuk acara syukuran. Rizky tampak sehat dan ceria, sudah mulai mengikuti kegiatan pesantren dengan normal. Pak Handoko dan Bu Siska, meskipun harus menjual rumah mewah mereka dan pindah ke rumah sederhana, tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Pak Wahyudi, terima kasih. Anda dan Ustaz Fadil telah menyelamatkan keluarga kami. Tidak hanya dari Kerantak, tapi dari kebodohan kami sendiri. Sekarang kami mengerti, tidak ada jalan pintas dalam hidup. Setiap kemudahan yang datang dari jalan gelap pasti ada harga yang harus dibayar, dan harganya selalu lebih mahal dari yang kita sangka. Wahyudi tersenyum bijak, mengingat perjalanannya sendiri. Pak Handoko, kami hanya alat. Yang menyelamatkan adalah Allah dan tekad kuat keluarga Bapak untuk berubah. Ingatlah selalu pelajaran ini, dan ceritakan pada generasi mendatang agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kusuma menambahkan dengan suara lembut namun tegas, dan yang terpenting, ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari materi, tapi dari ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan ridha Allah. Itu adalah harta yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh makhluk apapun. Sore itu, di pesantren yang tenang di lereng gunung, mereka semua berkumpul untuk salat berjamaah. Wahyudi berdiri di saf depan, mengingat perjalanan panjangnya dari seorang pedagang miskin yang tergiur pesugihan, hingga menjadi orang yang membantu membebaskan orang lain dari jeratan yang sama. Di belakangnya, Pak Sutrisno, Pak Handoko, dan beberapa orang lain yang pernah terjebak dalam pesugihan, kini berdiri dalam saf yang sama, bersatu dalam ketaatan, meninggalkan masa lalu kelam mereka, dan melangkah menuju masa depan yang mungkin sederhana, tapi penuh berkah dan ketenangan. Ketika imam mengumandangkan takbir, Wahyudi merasakan kedamaian yang mendalam. Ia teringat wajah Bakyo yang akhirnya tersenyum damai saat terbebas, teringat tangisan keluarganya saat diteror, teringat sakitnya proses pembersihan, dan teringat manisnya kebebasan dari belenggu kegelapan. Di luar pesantren, matahari terbenam dengan indah di balik Gunung Arjuno, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan aroma bunga kantil, kali ini yang segar, bukan yang layu seperti di rumah Mbah Karso, mengisi udara. Kehidupan terus berjalan, dan di sudut-sudut gelap Jawa Timur, mungkin masih ada yang tergiur dengan iming-iming pesugihan. Tapi setidaknya di pesantren kecil ini, ada sekelompok orang yang telah belajar dari kesalahan mereka dan kini mendedikasikan hidup untuk memperingatkan yang lain. Mereka adalah saksi hidup bahwa tidak ada kekayaan yang worth it jika harus dibayar dengan ketenangan jiwa, keselamatan keluarga, dan yang terpenting, keimanan kepada Allah. Wahyudi menutup matanya dalam sujud, mensyukuri perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dari kegelapan menuju cahaya,
dari kesesatan menuju petunjuk, dari belenggu menuju kebebasan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, selama napas masih berhembus di dadanya, ia akan terus menceritakan kisahnya, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, dan sebagai bukti bahwa selalu ada jalan kembali bagi mereka yang benar-benar ingin bertaubat.